Dragons. 5 tahun di dunia ini. 10.000 orang di bawahku. 3 provinsi, semua milikku. Aku kaya raya. Hari ini, ada kabar besar yang mau ku bagi. Bos Chu. Bro, silakan duduk. Bos Chu, kali ini kita habisin kapak dan jadi legal sebagai anak Dragon Squad. Semua berkat bos. Untuk bos. Untuk bos Chu. Untuk saudara-saudara. Cheers. Duduk. Ku panggil kalian semua karena ada yang mau ku sampaikan. Aku mundur. Mulai sekarang, grup ini semuanya diserahkan ke Qin Hao. Apa? Bos Chu, kenapa? Kami butuh bos. Bos, kami butuh bos di sini. Duduk. Duduk dulu. Permintaan terakhir istriku. Agar aku pergi, hidup seperti orang biasa. Aku tak mau kecewain dia. Tapi bos Chu, kami butuh bos di sini. Cukup. Udah aku putuskan. Jangan bicara lagi. Ayo makan. Harusnya aku dengarkan lebih cepat. Kita akan hidup sederhana bersama. Dengan begitu, kamu masih bersamaku. Gadis ini mirip banget sama Ro. Mungkinkah ini takdir? Yuntian, maafkan aku. Sepertinya aku nggak bisa menemanimu sampai akhir. Jangan bilang begitu. Kamu pasti sembuh. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah nggak bisa kasih aku untukmu. Itu bukan salahmu. Janji sama aku. Jangan bertarung lagi ya. Mohon. Aku janji, aku akan lakukan apapun. Kalau kamu sembuh, aku tinggalkan semuanya. Kita hidup yang normal. Ya. Ya. Ro. Lihat, kita punya anak sekarang. Seorang putri. Mulai sekarang, kamu adalah putri Chu Yuntian. Ayah, aku pulang. Pas banget. Ayah beliin kamu gak sama ikan hari ini. Lihat keahlian ayah ya. Kalian siapa? Pak Chu. Kami orang tua kandung Xiao Xiao. Pak Chu, terima kasih sudah membesarkan Xiao Xiao dengan baik. Kami cari 20 tahun. Akhirnya ketemu. Pak Chu, ini hasil tes DNA kami. Xiao Xiao cerita sama kami. Kamu merawat dia. Kamu nggak pernah nikah. Kami sangat terharu. Aku besarkan Xiao Xiao seperti anakku sendiri. Itu udah kewajibanku. Pak Chu, kami ke sini untuk bawa Xiao Xiao pulang. Kumpul keluarga. Bawa dia pulang, jujur saja. Selama bertahun-tahun, cari Xiao Xiao susah payah. Istri saya kena kanker perut. Dokter bilang, dia cuma punya 6 bulan lagi. Mungkin Tuhan baik hati. Di hari-hari terakhirnya, aku masih bisa temukan putriku. Jadi, aku harap dia bisa pulang bersamaku. Biar aku wujudkan mimpi berkumpul. Pak Chu, kartu ini ada 500.000. Ini tanda terima kasih dari kami. Terimalah. Kalau kurang, saya bisa cukup. Aku besarkan Xiao Xiao bukan demi uang. Soal ini, Xiao Xiao yang tentukan. Xiao Xiao, kamu mau ikut mereka? Kalau kamu nggak mau, hari ini nggak ada yang bisa bawa kamu pergi. Ayah, aku tahu selama ini ayah baik banget sama aku.
Tapi dengan kondisi ibuku sekarang, aku mau pulang ke sana, menemani hari-hari terakhirnya. Baiklah. Aku mengerti. Xiao ikut denganmu. Jaga dia baik-baik. Kalau dia sampai menderita, kau akan menyesal. Abang Chu, tenang saja. Xiao Xiao itu anak kandungku. Dia permata kuat Lajau yang berharga. Kami sayang dia. Sayang banget malah. Mana mungkin kami biarin dia menderita. Xiao Xiao, ayo pulang. Xiao. Ayah, Kalau apa-apa, hubungi aku. siap ayah. Aku pergi dulu. Pergi? Xiao, kau lupa sesuatu. Kinhao, Tuan Chu, tolong kami. bangun. Ceritakan pelan-pelan. Tuan Chu, dari kelompok baru yang muncul. Mereka sang grup Kowloon habis-habisan dan rebut 3 pelabuhan kita. Kalau begini terus, grup Kowloon bakal tamat. Tolong turun tangan. Selamatkan grup Kowloon. Ini beneran terjadi? Begitu ya, 20 tahun pensiun. Tadinya ada yang sudah lupa siapa aku. Tenang saja, aku yang akan urus ini. Sekarang Xiao udah balik ke keluarga Zhou. Aku nggak khawatir lagi. Berani mengincar grup Kowloon. Lihat siapa yang berani. Mereka udah sombong. Atau mereka pikir, aku udah melemah. Ayo, baik Pak. Jangan berhenti. Ayah, berhenti ambil darahku. Sakit banget. Lanjutkan. Aku ini anak kandungmu. Kayak bilang akan sayang padaku. Kenapa lakukan aku? Bukan apa padaku. Karena Dianyun kena anemia aplastik. Parah. Kami butuh darahmu. Kalau enggak, ngapain aku cari anak liar kayak kamu dan bawa pulang? Ibu, Bukannya ibu mau keluarga kita bersama. Bersama. Yang itu anak kandungku. Kalau kamu cuma alat buat dia. kakak, berhenti melawan. Nyawamu untuk nyawaku. Itu kehormatanmu. Sakit. Tolong berhenti. Kalau terus begini, aku bisa mati. Tenang aja, sampai Yanyun sembuh total. Kami nggak akan biarkan kamu mati. Sayang, kamu pintar. Nipu dia kalau aku kena kanker. Dia langsung tulang sama kita. Aku akan telepon ayahku. Aku kasih tahu dia. Dia cuma petani. Tahu juga mau apa. Keluarga Zhou. Bisa hancurin dia gampang. Lanjut. Ya. White Tiger. Yakin soal ini? Pikirin dulu baik-baik. Tuan Chu, kami udah putuskan. Kami udah lihat kekuatanmu. Mulai sekarang, kami ikut kamu. Tuan Chu, Betul sekali. Bagus. Kinhao, buat draft perjanjian merger. Gabungkan White Tiger ke Nine Dragons. Hidup Tuan Chu. Sekarang kamu udah balik. Harusnya mikir berpimpin Nine Dragons lagi. Nggak usah. Aku udah mundur bertahun lalu. Tuan Chu, balik sama kami. Kursimu, kami jaga buat kamu. ya, baliklah. Balik sama kami. Baliklah. Santai dulu. 3 bulan udah lewat. Dan aku pergi ke orang tua kandungnya. Dia gimana? Nggak tahu. Biar aku cek dia dulu. Nanti aku balik. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aneh. Kok nggak nyambung? Ada sesuatu terjadi? Kinhao. Suruh orang cari tahu sekarang. Cari tahu Xiao gimana. Selidiki info soal Nona. Lapor dalam 2 menit. Tuan Chu, jangan khawatir. Nona pasti baik-baik. Bicara. Makin nemu dia. Nona Xiao Xiao ada di rumah sakit Jangjang. Apa? Rumah sakit? Hari ini, kalau kantong ini, Tianyan bakal sembuh.
Tin Hao, Xiao di mana? Tetua, dia ada di kamar 301. Itu bukannya Qin Hao, dari Jiulong. Kok dia manggil ayah bocah itu? Ketua. Jangan-jangan ayah angkat Chu Xiao. Itu ketua grup Jiulong. Gawat. Masalah besar. Sayang, gawat nih. Kita dalam bahaya. Mama, kenapa? Tenang dulu. Gawat nih. Cewek jalan itu, ayah angkatnya nemuin kita. Terus kenapa kalau iya? Panik kenapa? Cuman orang kampung. Kalau dia bikin masalah, gue bunuh dia. Dia bukan orang kampung. Ayah angkatnya. Itu geryok ketua. Apa katamu? Dia ketua grup Jiulong. Ketua. Betul. Grup Jiulong. Dulunya itu mafia. Pembunuh berdarah dingin. Kalau dia tahu, saya sedot darah cewek itu sampai kering. Dia bakal cincang kita. Jadi daging giling. Mana mungkin? Mungkin salah orang. Aku lihat sendiri. Asisten Jiulong, Qin Hao, manggil dia ketua. Mereka lagi jalan ke sini sekarang. Apa? Pacu, kenapa di sini? Mana Xiao? Ada apa ini? Xiao. Xiao, dia. Maafkan aku. Xiao mau ketemu kamu. Dia pulang sendiri. Tapi terus, Kecelakaan mobil. Dokter bilang, Dia nggak selamat dari operasi. Dia udah pergi. Apa katamu? Xiao meninggal. Anakku meninggal. Itu bohong. Jangan bohongi aku. Aku juga nggak mau percaya. Pacu, salahkan aku. Ini semua salahku. Pacu, pukul aku. Aku nggak harusnya biarin dia pergi sendiri. Xiao meninggal. Dan aku udah pergi. Ayah, aku nggak mati. Aku di sini. Suara apa itu tadi? Pacu, kamu salah dengar. Nggak ada suara. Enggak. Aku dengar sesuatu. Di sini. Kenapa gugup gitu? Aku nggak. kenapa harus? Minggir. Ya, lihat. Pacu. Nggak usah. Nggak ada apa-apa. Minggir. Pacu, bukannya udah ku bilang, gak ada suara sama sekali. Maaf. Mungkin aku salah dengar. Xiao di mana? Aku mau lihat dia terakhir kali. Dia di rumah duka Qingsan. Aku datang, biar aku siap-siap dulu. Ke rumah duka. Ke kamar mayat. Baik, Pak. Ke rumah duka. Tuan Muda Chu, Ma, gimana ini? Hampir aja. Hampir ketahuan. Sekarang gimana? Kayaknya nggak bisa disimpan. Lewat jalan pintas, bekuin di kamar mayat. lihat Chu Yuntian lihat. Terus kremasi. Yanyan, kamu lemas. Cari pamanmu dulu sana. Aku nyusul. Oke, hati-hati ya. Angkat dia. Sis, bro, Freezernya udah siap. tenang aja, udah beres. Aku nggak boleh mati. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus cari ayah. Sebelum Chu Yuntian sampai sini. Ngerti? Ngerti. Gawat, jangan Tahan dia. Mau kabur? Dengerin.
Hari ini kamu mati di sini. Lepasin aku. Kalau enggak, ayahku nggak akan biarin kalian. Bekap mulutnya. Tutup. Bawa dia keluar. Okey. Siapa yang mau kalian kirim pergi? Cu, Tuan Chu. Rumah sakit. Kau sampai duluan. Tuan Chu, takut Anda nyasar. Jadi saya lewat jalan pintas. Tuan Chu, ayo. Ayo ketemu Xiao Xiao. Ayah, Tunggu. Cek Xiao Xiao. Tunggu. Kak Chu, ada apa? Aku dengar Xiao Xiao manggil. Siapa di atas? Acu, kamu kangen banget sama Xiao Xiao. Kamu salah dengar kali. Dia cuma jenazah yang baru datang. Orang mati. Mana mungkin bisa bersuara. Itu jenazah orang. Buka kainnya, aku mau lihat. Acu, ini jenazah orang. Kayak gini, nggak benar. Iya. Oh iya, kamu bukan keluarganya. Nggak boleh sembarangan lihat. Gimana kalau aku maksa? Jangan dibuka. Kenapa nggak boleh? Kamu takut apa sih? Acu, megang jenazah gini, kalau keluarganya ribut, kita cari. Masalah aja, minggir. Biar aku yang tanggung. Aduh. Gimana nih sekarang? Xiao. Sayang, krematorium baru aja nelpon. Katanya jenazah anak kita mau dikremasi sebentar lagi. Kita harus lihat dia untuk terakhir kalinya. Pak Chu, pergi lihat Xiao sekarang. Kalau telat, kamu nggak bisa lihat dia. Untuk yang terakhir kalinya. Ketua. Cek diam-diam. Bagus, kapan dia dibawa masuk? Ingat, jangan bilang siapa-siapa. Paham? Pak Chu, cepat. Cepat. Gerak. Sekarang masukin dia ke freezer. Itu nggak bakal beku tepat waktu. Gimana kalau dia bangun? Kalau gitu bius dia dosis maksimal. Oke. Mana jenazah anak saya? Kok kayaknya kamu ngulur waktu. Di depan. Udah hampir sampai. Buka. Pak Chu, lihat aku sekali lagi. Xiao. Saya minta maaf. Ayah datang terlambat. Ayah gagal. Melindungi kamu. Pak Chu, tolong berdiri. Lihatkan Xiao Xiao, dikremasi sekarang. Formulir kremasi ini harusnya saya yang tanda tangan. Tapi Anda sudah kembali. Jadi, Anda yang harus tanda tangan. Ayah. Tanda tangan untuk kremasi. Oh, Pak Chu. Maaf. Elrod berduka. Seseorang bawa dia pergi. Pak Chu.
Kin, ada perlu apa ke sini? Kasih tahu. Jenazah Chu Xiao. Kapan datangnya? Saya butuh semua detailnya. Sebentar, saya cek dulu. Pak Kin, nggak ada nama itu di sini. Apa? Betul, coba lihat. Setiap jenazah yang masuk kita catat langsung. Tua benar. Nona Chu mungkin masih hidup. Gawat. Begitu Chu Xiao jadi abu, aku nggak perlu khawatir lagi. Tunggu. Hentikan masih. Nona Chu mungkin masih hidup. Pak Chu, jangan kremasi dia. Dia mungkin masih hidup. Tunggu. Aku bilang tunggu. Bang Chu, minggir. Ada apa? Pak Chu, Aku udah tanya petugasnya. Catatan di sistem. Nggak ada catatan jenazahnya sama sekali. Nggak ada catatan jenazah? Jelaskan. Jelaskan sekarang juga. Jadi gini. Begini ceritanya. Bang Chu, Xiao masuk. Terlalu malam kemarin. Jadi, cuma ada formulir kertas. Mungkin Belum diinput ke sistem. Xiao. Anakku. Harus selesai sebelum Chu Yuntian datang. paham. Bang, sesuai permintaanmu, aku udah suruh orang bikin formulir palsu. Nggak ada yang bisa tahu itu palsu. Bagus. Bang Chu, ayo kita lanjutkan aja. Tunggu dulu. Kenapa buru-buru banget kremasi anakku? Kalian nyembunyiin sesuatu? Pak Chu, kok bisa ngomong gitu? Kami juga orang tua kandung Xiao. Kenapa kami nggak mau ketemu dia? iya. Kami juga nggak mau begini. Terus kenapa buru-buru kremasi dia? Itu permintaan terakhir Xiao. Permintaan terakhir? Maksudnya apa? Karena Xiao bilang sebelum meninggal, dia nggak bisa di sisi kamu lagi. Jadi, dia minta kami segera kremasi dia, pakai abunya, untuk menemani kamu. Xiao beneran nganggap kamu ayah kandungnya. Xiao. Papa minta maaf. Papa gagal melindungi kamu. Kalau Papa pulang lebih cepat. Kenapa kamu masih ada di sini sama Papa? Cepat kremasi dia. Kalau enggak, kalau dia bangun, semuanya tamat. Pak Chu. Xiao, anak yang baik. Sebelum meninggal, yang dia mau terakhir adalah kamu nggak sedih. Apa kamu tenang arwah Xiao? Di surga, khawatir. Betul. Bantu Pak Chu. Istirahat. Tayo. Tangannya gerak. Tangan anakku gerak. Dia hidup.
Pak Chu, tenang dulu. Xiao udah pergi. Biarin dia pergi tenang. Tolong. Enggak. Tangannya gerak. Kamu lihat, anakku masih hidup. Pak Chu, Anda salah. Xiao udah meninggal. Mana mungkin orang mati bisa gerak? Pak Chu, Anda nggak bisa terima. Anda cuma salah lihat. Salah lihat? Enggak. Aku nggak salah lihat. Anakku masih hidup. Cabut itu. Baik. Xiao. Buka matamu, nak. Bangun. Lihat papa. Lihat aku. Xiao. Bangun. Xiao. Nak, bangun dong. Jangan tinggalin papa. Xiao. Pacu. Sampai kapan begini terus? Xiao, sayang banget sama Anda. Tapi sekarang berkali-kali Anda ganggu dia. Kok bisa begini ke dia? Aku nggak percaya. Aku nggak mau percaya. Aku nggak akan percaya. Anakku udah meninggal. Itu suara papa. Papa datang selamatin aku. Papa. Pak Chu, saya tahu Anda nggak bisa terima Xiao pergi. Tapi saya rasa Anda nggak boleh di sini. Pak Chu, ayo, biar Xiao pergi dengan tenang. Ya? Ayah, jangan pergi. Tolong aku. Aku nggak pergi. Aku temani anakku. Pak Chu. Bantu Pak Chu. Istirahat dulu, biar saya jaga. Pak Chu, ayo kita keluar dulu. Percaya saya. Ayo. Kalian terus suruh aku pergi. Ada apa sih? Bilang. Nggak ada apa-apa. Pak Chu, saya cuma nggak mau lihat Anda terluka. So Mingyuan, dengar. Kalau kau bohong padaku, aku nggak akan ampuni kau. Qin Hao, ambilkan kursi. Aku temani anakku. Baik, Pak. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong. Ngapain kamu? Pak Chu, kenapa? Aku dengar Xiao manggil. Kamu apain dia? Pak Chu, kok bisa kamu nuduh aku gitu? Aku lagi lap buka Xiao. Aku mau. Dia pergi dengan wajah bersih. Yang tadi kamu dengar. Kamu salah dengar. Kalian dengar juga? Enggak. Mungkin aku terlalu kangen dia. Kayaknya aku cuma salah dengar deh. Untung aku cepat. Kalau enggak, aku udah mati. Ayah, tolong aku. Kalian berdua, Dorong dia masuk. terus bakar. Mulai kremasi sekarang. Setelah dikremasi, Nggak ada jejak lagi. aku nggak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Anakku. Kenapa kok berhenti? Biar aku cek.
Mesinnya rusak. Nggak bisa kremasi. Apa? Kenapa nggak bisa? Ada apa ini? Maksudku, kasihan Xiao Xiao. Keinginan terakhirnya pun nggak bisa dipenuhi. Cepat cari tungku lain. Aku telepon sekarang. Tunggu. Karena nggak bisa dikremasi. Tunda dulu aja. Mungkin. Dan aku mau aku tetap bersamanya. Bang Chu, pergi sana. Tin Hao, bantu aku keluarin dia. Tapi Jangan takut. Biar ayah temani kamu. Oh, tidak. Dia dibawa. Sebentar lagi, dia bakal bangun. Kita harus gimana? Nggak tahu. Ayah, ada apa? Kenapa Cu Yuntian bawa dia? dia mau dikremasi. Terus mesinnya rusak. Nggak mungkin. Kita nggak bisa diam aja. Bunuh dia sebelum dia bangun. Betul. Janar, benar. Ada rencana? Teman, apa ada sesuatu obat yang mematikan? Ada. Sianida. Sekali disuntik, pasti mati. Kamar mayat punya. Buat cegah kejang. Bagus. Suntik dia. Ayah, Ibu, pergi ulur waktu Cu Yuntian dulu. Xiao. Ayah menyesal. Kalau ayah nggak biarin kamu ikut mereka, kamu nggak akan mati. Tuan Chu, Ini salah ayah. Ayah minta maaf. Tuan Chu, ini bukan salah Anda. Saya yakin arwah Nona di surga nggak mau lihat Anda begini. Acu, kami temani kamu. Ayo temani Xiao Xiao. Xiao. Tunggu. Tubuh Xiao hangat. Xiao, ada yang aneh di sini. Tacu, kamu ngomong apa? Tidak. Aku nggak gila. Mana mungkin mayat hangat? Mana mungkin mayat itu hangat? Xiao nggak mati. Dia masih hidup. Pacu. Terima kenyataannya. Si Xiao udah meninggal. Hangatnya. Itu cuma panas dari tungku. Dia. Di rumah sakit. Mereka tanda tangan surat kematian. Enggak. Aku ngerasa dia masih hidup. Gimana kalau mereka salah? Tin Hao, cari dokter. Sekarang. Jangan. Hentikan dia. Kalau ini bocor, aku mati. Ya. Kamu nggak boleh pergi. Zhou Mingyuan. Aku cuma mau lihat apa anakku beneran mati. Kamu terus halangin aku. Apa maumu? Aku ayah kandungnya. Aku nggak bisa biarin kamu terus ganggu jasad Xiao. Minggir. Bosmu udah gila. Kamu juga mau ikutan gila. Aku tahu banget aku nggak gila. Tin Hao, panggilin dokter. Aduh, kalau dokter datang dan tahu dia masih hidup, kita pasti mati. Mana Yan Er? Kok belum datang? Kenapa kalian berdua gugup banget? Enggak kok. Enggak gugup sama sekali kalau kalian jujur sekarang. Aku kasih satu kesempatan. Tapi kalau ketahuan bohong, Akibatnya, tanggung sendiri. Kak Chu. Maksudnya apa sih?
Kamu curiga sama kita? Kita nggak ngapa-ngapain. Awas kalau bohong. Dokter, cepat. Sini. Dokter, tolong periksa dia. Anak saya masih hidup. Tamat sudah. Kita mati. Tuan, putri Anda. Anak saya masih hidup nggak? Tuan, putri Anda. Dia udah meninggal. Pupil melebar. Nadi nggak ada. Kok bisa gini? Apa aku cekiknya terlalu keras? Aku yang bunuh dia? Tuan, maaf. Kinhao, cari dokter sekarang. Periksa dia, lihat dia hidup nggak? Jangan. Kalau mereka bawa dokter, kita pasti mati. Taman lagi dalam masalah. Gimana nih? Dia udah bangun? Belum. Tadi aku dengar Chu Yuntian bilang dia mau dokter periksa. Chu Xiao hidup atau mati. Gak perlu rencana buat lewatin ini. Dokter. Aku tahu. Kamu, Pakai jas putih. Pura-pura jadi dokter. Aku cepat. Nggak ada waktu. Siapa keluarganya? Ini Yan Air. Aku ayahnya. Ada apa? Aku mau kasih tahu. Tungkunya udah diperbaiki. Kita bisa mulai. Oke, kami segera ke sana. Pacu, kamu udah tes semua, cek semuanya. Kita harus biarkan Xiao Xiao tenang sekarang. Dia Kak Chu. Xiao Xiao mikirin kamu sampai akhir. Kamu nggak bisa terus menyiksa dia kayak gini. Kamu ngapain? Pacu, mau kremasi Xiao Xiao. Xiao Xiao udah meninggal. Biar dia tenang dengan damai. Aku nggak izinin. Jangan dikremasi. Pacu, Kamu maunya apa sih? kalau bukan kamu ayah angkatnya. Aku udah. Aku akan jaga. Jadi, jangan dikremasi. Apa? Kamu mau jaga jenazah? Ini nggak bener. Masa orang tua yang jagain yang muda? Terus kenapa? Kak Chu, kalau sampai ketahuan, Kalau aku, Chu Yuntian, bertindak, Siapa berani protes? ada yang aneh. Aku harus tetap di sisi Xiao Xiao. Taruh dia di freezer aja. Dibiarkan gini. Nggak benar. Oke. Kali ini aja. Aku percaya kamu. Jangan dikremasi dulu. Siapin freezer. Nggak usah. Biarkan dia di sini. Aku temani dia. Kalau terus gini, Xiao bakal bangun. Pak, di sini ada aturannya. Jenazah harus masuk freezer. Aku bilang, enggak. Tanpa freezer, gimana kalau membusuk? Tanggung jawab dong. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Keluar. Iya, aku diam. Oke. Keluar. Yan, jangan gegabah. Kalau Chu Yuntian marah, kita semua celaka. Gimana aku nggak khawatir? Tunggu lebih lama. Xiao bakal bangun. Kita punya dua pilihan. Satu, bekuin dia sampai mati. Atau suntik dia obat. Lihat kelakuan Chu Yuntian. Nggak mungkin, dia nggak bakal biarkan Xiao Xiao masuk freezer. Aku ada ide. Kamu ngapain? Kalian lagi ngapain? Oh, asisten Qin. Kita lagi ngomongin soal jasad Xiao Xiao. Ada apa dengan jasad Nona? Abang Chu mau tetap bersamanya. Dia nggak mau taruh dia di lemari pendingin. Tapi lama-lama, aku khawatir. Jadi, ya, kita mau tanya, ada cara lain nggak? Oh, gitu. Iya. Kita ngerti kok perasaan Abang Chu. Makanya, kita mau bantu dia gimana pun. betul banget. Baiklah.
Tuan, tadi saya salah bicara. Maaf. Gimana kalau gini? Saya periksa jasadnya lagi. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu peti es. Cu Xiao, begitu jarum ini masuk, kamu pasti mati. Kamu kasih dia apa? Pengawet. Pak, kalau jasadnya dibiarkan terlalu lama, bakal membusuk. Kalau mau lebih lama, ini satu-satunya cara. Bang Chu, Xiao sangat peduli sama penampilannya. Kalau kamu biarkan tubuhnya busuk, dia pasti tahu. Dia nggak bakal maafin kamu. Iya. Waktu gadisku masih hidup, dia suka tampil cantik. Tapi aku nggak percaya dia udah mati. Rasanya dia bisa bangun lagi. Kamu nggak lihat. Jantungnya masih berdetak. Bang Chu, jangan terima ini. Kamu cuma berhalusinasi. Dokter udah periksa dia. Xiao beneran udah pergi. Lakukan aja. Darah. Xiao berdarah. Mana mungkin orang mati berdarah? Lo kasih apa ke anak gue? Kenapa dia berdarah? Ini cuma pengawet. Bang Chu, lo dengar sendiri kan? Xiao udah pergi. Lo jangan bikin ribut. Tolong. Bang Chu, kalau lo emang nggak kuat, biar gue urus. Yang di sini, lo terus panik kayak gini. Gimana Xiao bisa tenang? Coba jelasin ke gue. Kenapa anak gue berdarah? Karena Nggak bisa jelasin ya. Ada yang aneh di sini. Jinhao, tangkap semuanya. Tunggu. Pengawet. gue yang pakai. Lo mau bunuh gue? Nggak boleh dipakai. Udah berapa kali gue bilang. Lu nggak pernah ingat. Tuh kan, sekarang berdarah. Pak, saya minta maaf. Staf saya yang salah. Maaf, Pak. Minta maaf? Salah? Begini, Pak. Pengawet itu cuma boleh dipakai setelah jenazah udah meninggal sehari penuh. Putri Anda baru masuk tadi malam. Darahnya belum sepenuhnya beku. Makanya jadi berdarah kayak gini. Pak, gimana kalau saya panggilkan perias jenazah buat benerin putri Bapak? Bisa nggak? Jadi maksud kamu, anak saya berdarah gara-gara cairan pengawet yang disuntik duluan. Bukan karena dia hidup? Pak, kehilangan anak, saya paham perasaan Bapak. Tapi rumah sakit dan kamar mayat, tidak nemuin penyebabnya. Putri Bapak memang udah pergi. Iya, Pak Chu. Jangan kebanyakan mikir. Cepat, minta maaf sekarang. Maaf, Pak. Ini salah saya. Maafkan saya. Dokter itu kamu dapat dari mana? Cuma ketemu di luar. Tunggu. Telepon Jingsan sekarang. Bilang 5 menit. Kesini. Ya. Lau Bai, perintah bos. 5 menit tepat. Rumah duka King San. Begitu obatnya bereaksi, Chu Xiao mati. Sekarang, aku cuma perlu tenangkan Chu Yuntian. Abang Chu, aku di sini. Kita semua di sini.
Mau ngapain? Aku mau sentuh Xiao Xiao sekali lagi. Aku dan istriku cari Xiao Xiao 20 tahun. Nggak nyangka Tuhan menyiksa kami begini. Bikin kami orang tua. Kuburkan anak sendiri. Awas kalau bohong. Pak Tua masih curiga sama aku. Begitu Chu Xiao Xiao mati, aku nggak mau terima omong kosongmu lagi. Tuan Chu. Jingshan, periksa putriku. Bang Chu, ada apa ini? Siapa dia? Dokter ajaib. Bai Jingsan. Di utara pegunungan. Panggil Jingsan. Dia ternyata Bai Jingsan. Chu Yuntian punya orang seperti dia. Tamat sudah. Jingshan, tolong aku periksa dia dengan teliti. Aku nggak percaya putriku. Udah pergi. Tunggu, udah diperiksa kan? Kenapa periksa lagi? Aku nggak tenang. Aku mau periksa sekali lagi. Aku nggak tenang. Aku harus cek lagi. Ayo. Stop. Jangan sentuh dia. Jangan, dia nggak boleh cek nadinya. Kalau dia tahu Xiao Xiao masih hidup, kita semua mati. Zhou Mingyuan, kamu terus halangin kita. Mau apa sih kamu? Aku melindungi dia. Chu Yuntian, Kamu gila ya? kamu cuma mikirin dirimu. Kamu nggak peduli sama Xiao Xiao. Aku nggak peduli sama dia. Dia, kamu tuh. Xiao Xiao perlakuin kamu gimana? Terus kamu? Kamu curigain yang ini, curigain yang itu. Sekarang, kamar mayat. Dokter, semua bilang Xiao Xiao udah mati. Tapi kamu nggak mau terima. Sekarang kamu bawa orang asing buat ngecek. Hari ini, aku nggak akan biarkan siapapun ganggu Xiao Xiao lagi. Acu, tolong biarin Xiao Xiao istirahat dengan tenang. Apapun yang terjadi, aku harus cek lagi. Mau cek, langkahi dulu mayatku. Jinhao, tarik dia. Lepasin aku. Lepas. Jingsan, pergi. Tuan Chu, nona muda. Dia masih hidup. Beneran? Beneran. Latihan bertahun-tahun. Aku nggak meleset. Cuma sekarang, tadinya lemah. Biar aku tusuk jarum. Anakku, dia bernapas. Aku tahu. Dia nggak mati. Aku tahu. Aku benar. Ini gawat. Harus cari cara. Apa? Xiao Xiao hidup? Ya Tuhan. Zhou Mingyuan, jangan berani acting di depanku. Abang Chu, aku beneran nggak tahu. Xiao Xiao masih hidup. Dokternya ada keluarin surat kematian. Kamu panggil dokter. Nggak ada detak jantung. Betul, kami orang tua, kandung Xiao Xiao. Mana mungkin kami mau dia mati? Abang Chu, Xiao Xiao hidup. Itu kabar bagus. Menurutku, yang paling penting sekarang, bawa Xiao Xiao Ke rumah sakit sekarang. Jauhi anakku. Aku takut kamu sakiti dia lagi. Abang Chu, kok bisa? Kau ngomong gitu ke aku? Aku ayah kandung Xiao Xiao. Mana mungkin aku menyakitinya? Zhou Mingyuan itu ayahnya. Waktu mereka bawa Xiao Xiao pergi. Ekspresi mereka kayak asli. Mungkin ini salah paham. Jingshan, kalau dia baik-baik aja, Kenapa nggak bangun? Tenang, Tuan. Biar saya periksa dulu. Gimana dia? Tuan Chu, nona muda. Ada obat bius kuat di tubuhnya. Bikin dia kelihatan kayak udah mati. Obat bius? Jawab. Kenapa anakku? Kenapa dibius? Apa yang kamu lakuin ke dia? Aku nggak tahu. Dokternya Tadi malam, yang operasi dia.
Pasti kebanyakan kasih obat bius. Sampai Xiao kayak mati. Bukan? Obat bius ini baru aja disuntik. Masih nggak mau jujur. Aku beneran nggak tahu. Tuan Chu, tunggu. Nona muda, dia keracunan. Dan ini racun mematikan. Apa? Jangan-jangan Jingsan, baca ini. Ada racunnya nggak? mereka bilang. Ini cuma pengawet. Ini bukan pengawet. Gini, senyawa cyanida. Begitu disuntik dalam setengah jam tanpa penawar, dia mati. Gimana cara obatin racunnya? Cepat. Bawa Nona ke klinik saya. Ada obat herbal di sana buat nyembuhin dia. Bagus. Tuan Chu, Gimana sama mereka? tahan mereka semuanya. Kalau putriku udah sembuh, aku bakal balik buat mereka. Baik, Tuan. Awasi mereka semua. Tuan, udah siap. Sudah. Tuan, ikut saya. Cepat. Gimana keadaannya? Tenang saja Tuan Chu. Saya pakai jarum perak. Buat segau racun di tubuh Nona. Sekarang saya akan buat penawarnya. Ayo pergi. Zhou Mingyuan, kau nggak akan kulepaskan. Tamat. Semuanya tamat. Kalau maut datang tengah malam, Beijing Shan bisa tahan sampai subuh. Selama dia masih bernapas, Beijing Shan bisa selamatkan dia. Chu Xiao ini, gimana kalau dia bangun? Semua yang kita lakuin, semuanya Bakal terbongkar. Kak, kita harus gimana? Cari cara dong. Aku nggak mau mati. Enggak. Kita nggak bisa diam aja. Tian Er, Kamu. ada ide nggak? Kita harus cari jalan keluar. Pergi kemana? Chu Yuntian, itu ketua dari Jiulong. Hidup Jiulong, kuat banget. Mau kabur pun, pasti ketangkap. Kita butuh rencana. Cari pelindung. Dengan gitu, setidaknya kita bisa tetap hidup. Tapi siapa yang berani lawan kelompok Nine Dragons? Tunggu dulu. Aku kenal seseorang. Bos Green Dragon. Tian Heng. Dia sama Nine Dragons nggak akur. Kita minta tolong dia. Toh kita bakal mati juga. Ayo coba aja. Nanti kita lakuin ini. Anakku, tolong, siapa aja, anakku kejang-kejang. Ada apa ini? Diam. Anakku sakit. Tolong, ku mohon. Biar aku bawa dia ke rumah sakit. Cek dulu. Bos Kin bilang, tunggu ketuanya. Ya, bos. Jangan sampai kacau. Minggir. Jalan. Ayah, itu kamu? Ayah di sini. Gimana rasanya? Ayah. Aku kira aku nggak akan ketemu ayah lagi. Dasar anak bodoh. Ini salah ayah. Ayah datang telat. Maaf. Ayah, Zhou Mingyuan, mereka bawa aku balik. Cuman buat ambil darahku. Buat nyembuhin penyakit anaknya. Selama 3 bulan, mereka terus ambil darahku. Bajingan Zhou Mingyuan. Dia jadiin anakku kantong darah. Dia nggak akan kubiarkan. Xiao, istirahat dulu. Ayah akan balas dendam. Qin Hao,
Kumpulkan semua orang kita. Aku mau Zhou Mingyuan, si brengsek itu, dicincang dan dilempar ke anjing. Siap, Tuan. Tuan Chu. Berangkat. Bos, ini ketua Zhou Group, Direktur Zhou Mingyuan. Mereka mau ketemu Anda. Mau apa kalian dari gue? Tuan Tian. Kami bermasalah sama ketua Julong Group, Chu Yun Tian. Dia mau bunuh seluruh keluarga saya. Saya mohon, tolong selamatkan kami. Kenapa gue harus selamatin kalian? Tuan Tian, saya tahu Anda dan Jiulong nggak akur. Kalau Anda selamatkan kami, saya kasih tahu caranya. Buat jatuhkan Chu Yun Tian. Cara apa? Dia punya anak cewek. Dia sayang banget. Kalau kita culik dia bakal nurut apa aja. Kasih tahu, anaknya sekarang di mana? Di kliniknya. Tapi Beijing San. Xianglong. Tuan, Kumpulin anak buah tangkap dia. Siap, Tuan. Chu Yun Tian. Dulu lo bunuh ayah gue. Bikin ibu gue mati karena sedih. Patah hati. Utang darah ini gue simpan 20 tahun. Sekarang, saatnya lo bayar semuanya. Mereka di mana? Bangun, berdiri. Jawab gue. Udah gue bilang, awasi Joe. Mana mereka? Mereka nonjok kami pingsan, terus kabur. Gak guna. Satu orang aja nggak bisa. Bos Chu, Kirim anak buah. Geledah seluruh kota. Bawa dia balik. Kepala Tian di sini. Kepala, gue masuk sama anak buah, tangkap cewek itu. Tunggu. Lo bodoh atau gimana sih? Ini kliniknya Beijing San. Gimana kalau Chu Yun Tian ada di dalam? Lo masuk ke sana. mau mati ya? Terus? Kita harus gimana? Gini. Lo bawa anak buah masuk, pura-pura sakit, alihin perhatian. Lo tahu ceweknya Chu Yun Tian, cari kesempatan. Pikirin caranya. Bawa dia ke gue. Dokter Bai, mana Dokter Bai? Kenapa? Temen gue dadanya sakit banget. Udah pingsan 2 kali. Panggil Dokter Bai cepat. Masuk sekarang. Gue panggil Dokter Bai. Paman Bai, biar aku saja. Baik. Tuan, ada yang sakit parah. Tolong cek dia. Tapi Paman Bai, aku udah mendingan. Pergi aja, aku baik. Baik, Nona. Kalau gitu istirahat ya. Saya segera kembali. Oke. Ayo. Lewat sini. Chu Yun Tian nggak ada. Sepertinya Nasib berpihak padaku. Paman Bai, aku udah baikan. Siapa kamu? Anakku, udah lupa sama ayahmu. Zhou Mingyuan, mau apa kamu? Diam dan ikut aku. Tolong. Aneh. Dari nadinya, cuma ginjal lemah. Kenapa dia sering pingsan? Dokter Bai, Anda hebat. Tolong selamatkan dia. Kasus aneh. Aku cek buku dulu. Istirahat di sini dulu. Dokter Bai, demi adikku. Aku rela jual semua. Aku bersumpah. Tenang aja. Aku nggak akan biarkan dia mati. Terima kasih.
Lao Bai. Tunggu sebentar. Tuan Chu, Anak saya gimana? baru minum obat. Sekarang istirahat. Ayo lihat dia. Ayo. Xiao. Mana anak saya? Hei. Tadi dia di sini. Hei kamu, lihat yang aneh enggak? Dia. Ada orang datang. Dia kelihatan sehat. Tapi pura-pura sekarat. Aneh banget. Aneh gimana? Bawa aku ke sana. Mereka kemana? Gak tahu. Cari mereka. Cari anak saya. Baik, Tuan. Ini salah saya. Saya kehilangan nona muda. Tolong hukum saya. Kau kehilangan dia. Apa gunanya sekarang? Udah ketemu Belom? Belum. Yuk. Ngapain balik? Kirim lebih banyak. Perluas area. Cari di mana-mana. Bawa dia pulang. Baik, Tuan. Chu Yuntian, mau anak kau balik, datang ke pabrik barat. Dengar. Kau punya 30 menit. Datang sendiri, tanpa bantuan, tanpa polisi. Kalau tidak, rawakan mengubur anakmu. Ketemu. Di mana? Pabrik tua. Sisi barat. Zhou Mingyuan. Terus Chu, kita serbu tempat itu. Nggak ada waktu. Gue duluan. Kumpulin anak buah. Ketemu di sana. Siap, Bos. Putriku sayang, kamu susah banget dibunuh. Udah berkali-kali dicoba, masih belum mati juga. Zhou Mingyuan, dasar bajingan. Ayahku akan bunuh kamu. Itu yang kutunggu. Kalau dia berani datang, hari ini tahun depan, Akan jadi hari kematiannya. Mau ngapain? bunuh dia, tentu saja. Cuma kalau dia mati, kita bisa selamat. Jadi ya, dia harus mati. Xiao. Chu Yuntian. Akhirnya kamu datang. Ayah, Chu Yuntian. Akhirnya kau datang. ayah. Jangan takut, ayah di sini. Berhenti. Selangkah lagi. Penggal kepalanya. Siapa kau? Zhou Mingyuan kasih kau apa? Kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. 20 tahun lalu, Kau bunuh ayahku, hancurkan seluruh keluargaku. Aku bersumpah akan membalasmu. kau anak Tian Xiong dari geng kapak. Betul. Itu urusan kita berdua. Jangan libatkan anakku. Lepaskan dia. Hadapi aku saja. Baiklah. Kalau begitu, kita main game dulu. Gimana? Bos Tian, kita harus cepat. Kau ngatur aku. Enggak berani. Game apa? Gantung dia. Buat aku. Mau apa? Jangan buru-buru. Sebentar, kamu akan tahu. Ayah, Tenang aja. Ayah akan bawa kamu pulang. ayah. Kalau kamu nggak mau, Anakmu jatuh Dan digigit. ular-ular itu. Maka kamu Sebaiknya. Pegangan yang kuat. Ayah. Chu Yuntian. nggak nyangka kamu bakal jadi kayak gini. Kamu pantas dapat ini. Ayah, tolong, aku mohon, lepaskan. Sakit dibanding 20 tahun kebencian di hatiku. Ini cuma Permulaan. bunuh kamu sekarang. Terlalu gampang. Jadi aku bakal siksa kamu.
Pelan-pelan. Baru bisa aku redam. Kebencian ini. Ayah, Lihat aja. Berapa lama kamu kuat? Lepaskan. Terus begini, kamu bakal mati. Ayah, Enggak apa-apa. Sakit ini bukan apa-apa. Buat ayah. Cowok ini tahan pukul juga. Zhang Long. Gua mau lepasin dia gitu. Itu belum cukup. Sekarang kita main yang lebih seru. Bastian, Udah, jangan main-main. Bunuh aja sekarang. Sebelum ada masalah. Zhang Long. bawa dia ke sini. Bom waktu 2 menit, 2 kabel, potong yang salah, dan lo gila banget, kita semua mati. Gue tahu itu. Mau selamatin dia? Gue bawa dia ke sini. Dimana lo selamatin dia? Tergantung kemampuan lo. Lo? Semoga beruntung. Ayah, pergi sekarang. Kalau terus begini, kamu bisa mati. Gak apa. Xiao Xiao, jangan takut. Percaya sama ayah. Percaya sama aku. Yuntian, kamu punya waktu 1 menit lagi. Ayah, Gak apa-apa. Rumah, ayo pulang. Pergi. Apa aku bilang? Kamu boleh pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Cuy Yuntian, kamu pikir kalian berdua bisa keluar hidup-hidup, ha? Dasar brengsek. Mau mati kayak kayakmu? Kenapa nggak hidup aja? Chu Yuntian, kamu mati hari ini. Berani macam-macam di depan kepala Tian. Kubunuh kau sekarang juga. Kepala Tian, apa yang? Nyawanya milikku untuk diambil. Cu Yuntian, aku penggal kepalamu hari ini demi menghormati ayahku. Awas. Xiao Xiao. Brengsek. Semuanya serang. Bunuh dia. Berhenti semua. Anak buah Chu datang. Kita tamat. Dasar sampah. Berani lawan Tuan Chu. Tangkap. Tuan Chu, aku telat. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Tuan Chu, mau diapain? Turung mereka semua. Biar membusuk. Siap. Kak Chu. Aku salah. Ampuni aku sekali. Tolong ampuni. Bawa dia. Tunggu. Bajingan ini hidup. Buang udara. Patahkan tangannya. Kasih makan anjing. Jangan tolong, jangan kakak. Xiao Xiao. Tolong dia. Bye-bye. Tuan Chu. Nona dia. Dia kena pisau buat aku. Tolong dia. Cepat. Masuk ke dalam.
Masih di sini. Jangan gerak. Ada yang sakit lagi? Ayah, aku tadi mimpi. Kalau ayah... Dasar bodoh. Ayah baik-baik aja, lihat. Ayah, lukanya parah banget. Pasti sakit banget ya. Asal kamu selamat, luka ini nggak ada apa-apanya. Xiao. Percaya. Orang yang nyakitin kamu nggak akan aku biarin lolos. Ayah beneran setua Jiulong? Maaf ya. Ayah, aku sembunyiin ini. Ayah, bukan itu maksud ayah. Dulu ayah pikir ninggalin semuanya, bawa kamu ke desa, hidup sederhana. Itu yang terbaik buat kamu. Tapi ayah nggak nyangka, nyembunyiin jati diri ayah, malah nyakitin kamu. Ayah, jangan bilang gitu. Aku ngerti kok, kenapa ayah lakuin itu. Aku udah pikirin, setelah ini, ayah nggak sembunyi lagi. Saya akan ambil jabatan ketua. Mulai sekarang, kamu jadi pewaris tunggal Jiulong. Aku nggak peduli. Ayah siapa di luar sana? Entah ayah tetua Jiulong, atau cuma petani di desa. Yang aku tahu, ayah tetap ayahku. Oh iya? 3 hari lagi, peringatan ibu. Ayo kita ziarah ya, ayah. Oke. Istirahat dulu ya. Ayah tinggal dulu. Ayah. Selamat malam. Ayah, ayo pergi. Xiao, gimana rasanya? Kalau belum enak, jangan maksa. Aku baik-baik aja ya. Obat dari Paman Bai udah hampir sembuh. Bagus. Ayah, aku mau beli sesajen buat ibu dulu. Oke. Xiao, yang tadi kamu lihat. Di sini dan sini, semua ini milik Jiulong. Jiulong sebesar itu? Masih ada lagi, Nona. Semua yang kamu lihat kurang dari 1%. Sebanyak itu? Ayah bakal sibuk terus sekarang. Nggak ada waktu buat aku. Anak ini, ya ampun, fokusnya ke hal lucu terus. Halo. Apa? Oke. Paham? Tuan, Sia berulah waktu Anda pergi, bikin masalah. Kalau kita tunggu, bakal makin parah. Bocah sialan itu dikasih hati minta jantung. Kayaknya aku terlalu lembek. Ayah, pergi urus aja. Aku bisa belanja sendiri. Baiklah. Kalian temani dia. Siap. Nggak usah. Ayah, aku cuma belanja. Bisa apa sih? Kalau ayah sayang aku, bawa mereka sama ayah. Biar aku nggak khawatir. Oke. Hati-hati ya. Ayah segera balik. Tenang aja ya. Ini semua punya kita. Aku baik-baik aja. Ayo. Hei bos, bunga krisan ya? Oke, bentar ya. Makasih bos. Beruntung banget. Ini krisan terakhir kita loh. Makasih. Permisi, minta krisan dong. Maaf banget bu, krisan terakhir kita baru aja dibeli mbak itu. Gak bisa gitu. Jinhao harus ziarah ke makam istri. Tanpa krisan, gak sopan banget. Hei, berhenti.
Anda perlu apa? Hei cewek, kasih aku kerisan yang kamu beli. Uang ini buat kamu semua. Maaf, ini buat ibu. Makamnya nggak dijual. Kalau kurang, aku tambahin. Aku bilang sekali lagi, ini buat ibu. Makamnya nggak dijual. Oke, mau cara kasar ya? Ambil bunganya, rebut sekarang. Rebut bunganya dari dia. Kalian merampok aku? Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Kau hancurin rencanaku. Kau akan bayar ini. Kau Berlutut. Kasih aku bunga itu. Gak mau. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Aku udah ambil. Terus kenapa? balikin. Diam. Ngebully di siang bolong. Aku nggak akan biarin kau lolos. Nggak biarin aku. Ngomong besar banget kau. Tahu siapa suamiku? Jin Hao, asisten utama di Jiulong Group. Terus ngomong aja. Aku akan cincang kau. Jin Hao suamimu? Betul. Takut sekarang? Wah, temankin orangnya baik. Tapi punya istri brutal kayak kau. Aku akan bilang ke dia. Kau pikir kau siapa? Suamiku. Nggak bisa kau temui gitu aja. Aku ini putri dari ketua Jiulong. Aku anak ketua. Lucu banget. Kalau kamu anaknya, berarti aku ratu dong. Kalau ayahku datang, semoga masih bisa ketawa. Dia pura-pura jadi anaknya. Ikat dia. Tunggu ketuanya. Kalian, kalau ayahku datang, kalian udah akan lolos. Berhenti. Ayah! Xiao, kamu oke? Kamu terluka? Sayang, lihat mereka. Aku mau beri hormat ke istrinya. Aku beli bunga untuknya. Dia hampir mencurinya. Dia mau mukul aku. Kamu? Bodoh. Sayang, kenapa mukul aku? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia anak ketua Jiulong. Dia beneran anaknya? Tak Chu. Ini salah saya. Dia yang terluka. Hukum saya saja. Saya yang salah. Ketua. Ini saya buta sudah lancang. Nona Chu. Tolong, maafkan saya. Ampuni saya. Tolong. Cukup. Jin Hao, Karena dia milikmu, bawa dan urus dia. Kalau tidak, jangan kembali. ya, Ikut aku. jalan. Kamu takut ya? Aku baik. Ayah. Tanpa uang, bisa seenaknya sendiri. Orang kaya, bisa perlakukan orang seenaknya? Tahu gitu. Yang tadi terjadi bikin Xiao kesal. Punya uang bukan berarti bebas berbuat apa saja. Makanya ayah pergi dari bisnis 20 tahun lalu. Ayah, takut kamu jadi putri manja yang sombong. Tapi sekarang ayah ngerti. Tuang nggak salah. Orangnya. Kalau orangnya baik, makin kaya dia. Makin banyak kebaikan dia buat. Tapi kalau jahat, Tuang cuma numbuhin kegelapan di dalam diri mereka. Tapi orang-orang ini punya satu kelemahan fatal. Apa itu? Mereka pengecut. Mereka takut sama yang lebih berkuasa. Jadi, kita harus lebih kuat. Aku ngerti. Oke. Temui ibumu. Xiao, akhirnya ketemu kamu.
Salahmu semua. Kamu yang bikin ayahku di penjara. Cokor, bangkrut. Nagih utang kejar kami. Kami nggak bisa pulang. Kamu hancurin seluruh hidupku. Tanpa darahmu, aku juga bakal mati. Jadi mati bareng aku. Ro, aku bawa anak kita ke sini. Mama, Waktu Mama masih hidup, Mama selalu pengen punya anak perempuan. Aku besarin Xiao Xiao. Aku jaga keinginan Mama. Dia baik banget. Dia kebanggaanku. Ma, Papa jagain aku dengan baik. Aku akan bantu Mama. Jagain Papa. Tenang aja ya, Ma. Aro. Aku udah rebut balik Julong Group. Kamu nggak marah kan? Tenang aja. Aku akan jaga Xiao Xiao baik-baik. Aku janji. Beri hormat ke Mama sekarang. Xiao Xiao, masuk mobil. Biar Papa ngobrol sama Mama dulu. Aku Pergi. Oke. Duluan ya. Cu Xiao Xiao. Mati! Cu Xiao Xiao. Lihat aja. Siapa yang bisa nolongin kamu? Enggak! Aku nggak apa-apa. Xiao, kok bisa gini? Harusnya aku tabrak dia. Zhouyan, ternyata kamu... Bener. Ini aku. Kenapa kamu nggak biarin aku tenang? Kamu ambil darahku. Sekarang mau bunuh aku. Kamu nggak punya hati. Kamu pantas mati. Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal kayak gini. Kalau aku mati, kamu juga... Kamu jadi kayak gini. Karena ulah kamu sendiri. Diam! Kamu beruntung banget. Kalau truk itu nggak muncul, kamu udah pasti mati sekarang. Kamu... Zhouyan, kamu beneran pikir kayak katamu, anakku? Selamat cuman karena hoki? Maksudnya apa? Romankin. Tuan Chu udah tahu kamu mau nyakitin dia. Jadi dia udah siap-siap. Kamu... Gimana kamu tahu rencanaku? Pamanmu tersayang, Su Chun Kiang yang kasih tahu. Tuan Chu. Ketemu dia di luar, lagi ngendap-ngendap. Tangkap dia. Bawa dia pergi, singkirin dia. Jangan, tolong, Tuan Chu. Tolong ampuni saya. Saya punya info buat Anda. Soal nona itu, Bicara. Zhouyan gila. Dia tahu kalian berdua. Pergi ke makam.
Dia ada di gerbang. Dia mau tabrak Nona. Apa? Dia berani begitu? Xiao Yan, Jangan salahin aku soal ini. Kamu Aku juga mau hidup. ya. Bener banget. Aku mau dia mati. Terus gimana? Bunuh aku? Ayo, bunuh aku! nggak nyesel sama sekali. Akhiri dia. Jangan! Jangan! Yan, Ibu, ngapain di sini? Kak Chu. Jangan. Tuan Chu. Mohon, lepaskan Yan Er. Suamiku udah pergi. Aku nggak mau kehilangan anakku juga. Anakmu yang cari masalah. Dia mau bunuh anakku. Kau pikir aku bakal ampuni dia? Xiao, demi ibumu. Tolong minta Kak Chu. Minta dia bebasin Yan Er. Ibu mohon padamu. Ibu, jangan mohon dia. Biarin aku mati aja. Tutup mulutmu. Xiao, kamu anak baik. Aku ibu kandungmu. Tolong lakuin ini sekali aja. Ya? Nona, Kamu, Tuan Chu. Qin Hao. Xiao udah besar. Biar dia yang pilih. Ibu kandung, ambil darahku. Kamu hampir bikin aku mati kehabisan darah. Ibu macam apa yang begitu? Berkali-kali, aku hampir mati di tanganmu. Dan sekarang, kau bela Joyan? Mau aku bebasin dia? Apa? Aku yang baik. Jadi aku pantas diperlakukan begini. Tapi kau masih punya darahku di tubuhmu. Kau berhutang nyawa padaku. Anggap saja ini sebagai bayaran. Ya, Semua darah yang kau ambil, udah lunasin hutang itu. sekarang Namaku Chu. ayahku Chu Yuntian. Ibuku Su Suero. Keluarga Zhou, bukan siapa-siapa bagiku. Paman Qin, lakukan. Baik, anak buah, bawa mereka semua. Siap, Pak. Jalan. Xiao. Ayah, ayo pulang. Oke. Ayo,